Selamat datang di video ini. Bayangkan sebuah dunia tanpa ponsel pintar, sebuah dunia di mana perangkat yang kita andalkan sehari-hari untuk komunikasi, hiburan, dan pekerjaan lenyap begitu saja. Tidak ada laptop untuk mengetik, tidak ada tablet untuk membaca, tidak ada smart TV untuk streaming acara favorit kita. Rasanya mustahil kan? Kehidupan modern kita sekarang begitu terkait dengan gadget-gadget ini sehingga sulit membayangkan sehari tanpa mereka. Sekarang, bayangkan sebuah dunia di mana satu negara mengendalikan bahan utama yang diperlukan untuk membuat semua perangkat ini. Ini bukanlah skenario distopia yang dibuat-buat. Ini adalah kenyataan yang semakin dekat dengan kita setiap harinya. Disitulah kita saat ini bersama perusahaan asal Belanda, ASML, yang hampir memonopoli mesin litografi tercanggih. Mesin ini adalah tulang punggung industri semikonduktor yang penting untuk memproduksi mikrochip, yang memberi daya pada segala sesuatu mulai dari ponsel hingga mobil. Tanpa mereka, produksi chip berkinerja tinggi akan terhenti, memengaruhi berbagai industri dan perekonomian di seluruh dunia. Tiongkok, sebagai pusat teknologi global, telah lama mengandalkan impor mesin-mesin ini. Negara ini adalah pemain utama dalam sektor manufaktur teknologi, merakit dan mengekspor jutaan perangkat setiap tahunnya. Namun, larangan baru-baru ini untuk menjual teknologi tercanggih ke Tiongkok telah memberikan dampak besar. Larangan ini tidak hanya mengganggu industri teknologi Tiongkok, tetapi juga memicu rasa urgensi dan tekad. Kini, para insinyur dan ilmuwan di seluruh negeri bekerja tanpa kenal lelah untuk mengembangkan mesin litografi dan semikonduktor canggih mereka sendiri. Universitas dan lembaga penelitian di Tiongkok meningkatkan upaya mereka dengan berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan. Tujuannya jelas, menciptakan ekosistem teknologi mandiri yang dapat menyaingi perusahaan teknologi terbaik di dunia. Mulai dari raksasa yang sudah mapan hingga perusahaan rintisan yang gesit, pusat-pusat inovasi dan inkubator-inkubator di Tiongkok penuh dengan aktivitas seiring dengan upaya negara ini untuk mengatasi rintangan teknologi. Meskipun tantangannya besar, Tiongkok tidak terisolasi. Negara ini terus menjalin hubungan dengan para pemimpin teknologi global yang mencari kolaborasi untuk meningkatkan kemampuan teknologinya. Visi ini ambisius, namun bukannya tidak mungkin tercapai. Dengan sumber daya manusia yang melimpah dan tekad yang tak tergoyahkan, Tiongkok siap mengubah tantangan ini menjadi peluang, membuka jalan bagi era baru inovasi teknologi dan kemandirian. Perjalanan ke depan masih panjang dan penuh rintangan, namun potensi imbalannya sangat besar. Mari kita pahami medan perang dunia semikonduktor. Dunia ini kompleks dan menarik, di mana inovasi bertemu dengan presisi dan imajinasi rekayasa. Litografi adalah proses mencetak sirkuit rumit pada wafer silikon, yang menjadi dasar teknologi modern. Semakin rumit sirkuitnya, semakin kuat dan efisien chipnya. Chip ini adalah jantung dari segala sesuatu, mulai dari ponsel cerdas hingga superkomputer. ASML adalah pemimpin di bidang litografi, yang menyediakan teknologi mutakhir untuk menghasilkan chip paling canggih. Mereka seperti ahli pengrajin dunia mikroskopis, menciptakan chip yang mampu menggerakkan kecerdasan buatan hingga mobil tanpa pengemudi. Dengan meningkatnya permintaan akan teknologi yang lebih kuat dan efisien, perlombaan untuk mengembangkan semikonduktor generasi berikutnya semakin intensif. Negara-negara di seluruh dunia berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan semikonduktor, menyadari pentingnya teknologi ini secara strategis. Namun, dominasi ASML juga menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan yang berlebihan dan potensi hambatan dalam produksi chip. Menghadapi pembatasan untuk memperoleh mesin UV paling canggih dari ASML, Tiongkok memilih jalur berbeda. Alih-alih mengejar ketertinggalan, mereka melipat gandakan upaya untuk mengembangkan mesin litografi canggih sendiri, berfokus pada teknologi argon fluoride disingkat ARF, dan krypton fluoride disingkat KRF.
Meskipun tidak secanggih UV, teknologi ini masih sangat berkemampuan dan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan industri semikonduktor. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Bayangkan membuat patung yang sangat mendetail, atau mungkin sedikit lebih besar. Penguasaan teknologi litografi di Tiongkok merupakan pengubah permainan yang mengguncang lanskap litografi. Litografi ARF atau argon fluoride dan KRF, krypton fluoride, adalah bagian penting dari proses ini. Anda mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya ARF dan KRF? Akronim ini mungkin terdengar seperti kode rahasia, tetapi mereka sebenarnya sangat signifikan dalam dunia manufaktur semikonduktor. ARF dan KRF adalah jenis laser yang digunakan dalam proses litografi, langkah penting dalam menciptakan sirkuit kecil yang memberi daya pada perangkat elektronik kita. Setiap laser memiliki panjang gelombang tertentu, yang menentukan ukuran fitur yang dapat diukirnya ke wafer silikon. Panjang gelombang ini sangat penting karena berdampak langsung pada resolusi dan ketepatan proses pengetsaan. Laser ARF, yang menggunakan gas argon fluorida, bekerja seperti sikat berujung halus yang mampu menciptakan sirkuit yang lebih kecil dan lebih rumit. Laser ini beroperasi pada panjang gelombang 193 nanometer, memungkinkan detail yang sangat halus. Sementara itu, laser KRF, yang menggunakan gas krypton fluorida, berfungsi seperti sikat yang sedikit lebih lebar, namun tetap mampu menghasilkan chip yang sangat canggih, hanya dengan skala yang sedikit lebih besar. Laser KRF beroperasi pada panjang gelombang 248 nanometer, yang sedikit lebih panjang dari ARF. Evolusi teknologi litografi didorong oleh kebutuhan akan perangkat elektronik yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Industri telah beralih dari penggunaan laser dengan panjang gelombang lebih panjang ke yang lebih pendek, memungkinkan produksi chip yang lebih bertenaga dan kompak. Pemilihan antara laser ARF dan KRF bergantung pada kebutuhan spesifik chip yang diproduksi. Untuk aplikasi yang memerlukan presisi tertinggi, laser ARF adalah pilihan utama, namun laser KRF tetap banyak digunakan karena keandalan dan efektivitas biayanya. Ketika kita menatap masa depan, kemajuan baru dalam teknologi litografi terus mendorong batas dari apa yang mungkin. Para peneliti terus mengeksplorasi bahan dan teknik baru untuk meningkatkan kemampuan laser ini, membuka jalan bagi perangkat elektronik generasi berikutnya. Memahami akronim ARF dan KRF hanyalah langkah awal untuk memahami dunia litografi yang sangat luas dan terus berkembang, yang menjanjikan inovasi yang akan membentuk masa depan teknologi. Pentingnya terobosan Tiongkok dalam mengembangkan mesin litografi ARF dan KRF sangat besar. Ini menandakan tekad mereka untuk mengatasi keterbatasan eksternal dan mencapai swasembada dalam pembuatan chip. Terobosan ini menggemparkan dunia teknologi dan menantang tatanan yang ada. Kemampuan untuk memproduksi sendiri mesin litografi canggih memberi Tiongkok lebih banyak kendali atas teknologi dan mengurangi ketergantungan mereka pada perusahaan asing, memperkuat posisi mereka dalam persaingan teknologi global. Implikasi ekonomi dari pergeseran ini sangat besar. Dengan produksi chip dalam negeri yang ditingkatkan, Tiongkok dapat mengubah pasar chip global. Ini dapat menciptakan pasar yang lebih kompetitif, yang berpotensi menurunkan harga chip dan menguntungkan konsumen di seluruh dunia. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan kelebihan pasokan chip dan potensi ketegangan perdagangan. Dorongan Tiongkok untuk mencapai kemandirian dalam pembuatan chip merupakan bagian dari strategi nasional yang lebih luas untuk mencapai kedaulatan teknologi. Mereka memahami bahwa penguasaan teknologi inti, seperti litografi, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional. Dengan mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing, Tiongkok bertujuan untuk mengamankan rantai pasokan mereka dan memitigasi kerentanan di sektor-sektor penting seperti kecerdasan buatan, dirgantara,
dan telekomunikasi. Pertanyaan besar ke depan adalah apakah kebangkitan Tiongkok di bidang litografi akan mendorong kolaborasi atau justru meningkatkan persaingan global. Beberapa pihak berpendapat bahwa masuknya Tiongkok ke dalam teknologi litografi canggih akan mempercepat inovasi, sementara yang lain khawatir bahwa ini dapat menyebabkan kesenjangan teknologi antara Tiongkok dan negara-negara barat. Kesimpulannya, kemajuan Tiongkok dalam pembuatan chip dengan mesin litografi ArF dan KrF merupakan momen penting dalam lanskap teknologi global. Hal ini menandakan pergeseran kekuatan yang berpotensi mengantarkan era baru dalam produksi chip, dengan implikasi luas di bidang geopolitik, ekonomi, dan inovasi. Seiring Tiongkok bergerak menuju kemandirian teknologi, dunia menyaksikan dengan antusias untuk melihat bagaimana perubahan ini akan membentuk masa depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.